아니라고. 잘못해왔습니다. 플래식 날 봐. 참을 수 없는 날까지. 성희준! Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Perfect Crown yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah kisah di kapal, Ian dan juga Hiju balik ke kediaman pribadinya Ian. Ketika ditanya sama pelayannya Ian kan mereka dari mana, mereka berdua terlihat sangat-sangat canggung. Terus Hiju bilang, aku kayaknya capek deh, aku masuk kamar dulu ya, katanya gitu. Pas di kamar, Hiju langsung ngerasa bahwa apa yang dilakukan tadi adalah sesuatu yang hilaf dan juga mungkin ya karena terbawa suasana. Tapi berbeda dengan Pangeran Ian, dimana dia kayak wah menikmatin banget dan juga masih deg-degsar sampai sekarang, sampai jantung itu rasa kayak mau meledak gitu loh. Terus Ian pergi ke kamarnya Hiju kan, dan Hiju tuh kayak nggak siap menerima Ian untuk datang karena dia juga masih bingung dengan perasaannya. Untung aja pada saat itu Ian memilih untuk pergi aja, hanya melihat Hiju aja sejenak. Tapi sebiji ini masih aja gerasa gerusuk. Terus besok paginya, 뭐해? pas mau pergi kerja aja, Hiju tuh terpaksa diam-diam dan juga mengendap-ngendap. Bahkan ketika dia melihat bibirnya Ian, dia tetap teringat kejadian kemarin di kapal, sedot-sedotan vacuum cleaner, dan langsung kabur gitu aja tuh si Hiju. Dan ternyata dia pergi ke gereja dulu. Katanya kepada pastor di sana bahwa dia itu kerasukan setan. Padahal sebenarnya kagak, emang lu aja yang udah suka sama Ian, cuma nggak sadar juga nih si Hiju. Nah setelah dia membuat pengakuan dosanya ya kan, nah pas keluar dari gereja dia bertemu sama Jungwoo. Terus Jungwoo bilang sama Hiju, aku kira kamu nggak religius. Sebenarnya enggak sih, karena memang ada sesuatu aja. Terus dia bilang, tunggu sini ya, katanya gitu. Nah kemudian Ian nelpon Hiju, dan ketika mereka lagi ngobrol tuh, terdengarlah sama Ian suaranya si Jungwoo. Betapa cemburunya dia, dan langsung bad mood pas mau naik ke mobil. Nah by the way, si Jungwoo ini kan mengantarkan Hiju untuk pergi ke kantornya. Dan Hiju bilang sama Jungwoo, by the way kok sama deh sama Pangeran Ian. Ketika nyetir suka senyum-senyum. Di sini Jungwoo langsung cemburu karena ya melihat Hiju itu kayak mulai suka sama Ian. Lalu dia memperingatkan Hiju untuk jangan melewati batas, ingat perjanjian kontrak mereka. Terus dijawab sama Hiju, udah tenang aja, aku nggak bakal terbawa suasana kok, katanya gitu. Oh ya, by the way, tanggal pernikahan antara Ian dan juga Hiju akan ditetapkan sama raja kecil kita, raja muda kita. Dan dia langsung mengundang Ian, dan katanya dia sudah mempertimbangkan tanggal yang dia tunjuk. Cuma Ian bilang itu kecepatan. Nah, jadi dia tuh mengajukan tanggal yang lain. Katakan semua itu butuh persiapan yang matang gitu loh. Kata raja, oke, dan langsung ACC dan juga distempel sama dia. Sementara itu, Hiju pergi mengecek perusahaannya dia, anak-anak perusahaan yang berafiliasi dengan mereka, dan juga memanggil abangnya. Nah ternyata Hiju itu secara nggak langsung dan juga tersirat bilang sama abangnya bahwa dia berencana bakal menyerahkan sahamnya kepada abangnya setelah dia menikah. Kaget banget dong ya kan? Ya sebenarnya mereka berdua ini saling sayang, cuma agak beda aja, kayak Tom and Jerry gitu loh. 계열사니? Setelah itu, Hiju diajak sama sekretaris Do pergi untuk fitting baju. Padahal sebenarnya Hiju ngerasa kok ini kayaknya nggak ada di jadwal deh. Kata si sekretaris Do, ada kok, kamu udah nyetujuin. Dia itu sebenarnya ya takut ketemu Ian karena takut terbayang-bayang lagi kejadian sedot-sedotan di kapal. Dan selama fitting baju, terlihat banget Hiju tuh kayak deg-degser banget. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang di sana bahwa kok ini ruangannya kayak panas sekali ya kan. Apalagi ketika Ian itu menyekar rambut Hiju di bagian belakang, langsung tuh Hiju bener-bener kayak suhu tubuhnya meningkat. Katanya kok panas sekali, AC-nya kurang atau kayak mana nih katanya. Membuat orang-orang di situ tuh kayak khawatir. Terus dibilang juga sama Ian dan juga si Choi Hun bahwa entar malam itu bakal ada makan malam keluarga Hiju dan juga Ian. Kaget lah Hiju kan kayak aduh kayak mana ini. Tapi sebelum itu Choi Hun mewakili Ian untuk memberikan dekret kerajaan yang ditulis sama raja kecil langsung loh. Dia sendiri yang nulis pesan untuk keluarganya Hiju menyambut keluarga baru mereka ketika Hiju nantinya bakal resmi menikah dengan Ian.
Untungnya keluarga Hiju itu menerimanya dengan sangat-sangat baik banget dan terlihat juga ayah Hiju tuh yang antusias gitu loh karena dia bilang dia sampai menunda rapatnya untuk hal itu. 진맥을 보셔야 하니 자리로 돌아가십시오. Terus kan Wei Hiju dan juga Ian menjalani pemeriksaan kesehatan karena ya seperti biasa kan di kerajaan gitu ya wajib menjalani pemeriksaan kesehatan terutama untuk kesuburan karena kan ya harus ada keturunan dong. Terus tiba-tiba aja Hiju tuh nadinya kayak kenceng banget dan Ian bilang udah kalian keluar aku mau ngomong berdua sama dia. 불편해? Ian nanya apakah ada hal yang mengusik pikirannya Hiju kayak dia gelisah gitu loh. Apakah karena kejadian di kapal atau kayak mana? Terus dia bilang sama Hiju, iya salah satunya gara-gara itu sih. Dan ya dia baik-baik aja kok. Cuma kayak ya nggak siap aja melihat wajahnya Ian dan juga semacamnya. Dan dia juga menganggap bahwa itu hanya terbawa suasana. Tapi dibilang sama Ian, aku melakukan itu bukan karena terbawa suasana. Ya karena itu kamu katanya gitu. Terdiamlah si Hiju di situ. Terus kan si ibu suri Yirang mendapatkan gosip nih katanya Ian tuh mau nikah cuma gelisah banget. Nah dikira sama dia bahwa Ian sama Hiju tuh berantem. Lalu pas diajak Ian jalan-jalan dia bilang ya kalian kan dari kalangan yang berbeda banget ya wajar lah itu. Aku cuma khawatir aja katanya padahal sebenarnya seneng. Terus dia bilang sama Ian lah emang kok bahagia sama abangku. Kalian kan golongannya sama tapi kayaknya nggak bahagia kan kata Ian. Kena sindir nggak tuh? Nah pada waktu itu kan emang ya hubungan Yirang sama abangnya itu nggak pernah baik. Bahkan suatu ketika pas Ian sama Yirang tuh lagi akrab, Ian rela menggantikan abangnya untuk menemani Yirang ke sebuah acara gitu. Makanya kata Ian, ya dia sama si Yirang ini sama abangnya itu nggak pernah bahagia dalam kehidupan pernikahan mereka. Terus dibilang sama Yirang, emang kehidupan pernikahan kerajaan ada yang bahagia? 후배님이어서 한 거거든. Hiju masih kepikiran dengan kata-katanya Ian bahwa dia melakukan kisah itu bukan karena terbawa suasana, tapi memang karena itu adalah Hiju. Hiju nih kayak langsung deg-degan dan masih bingung nih sama perasaannya dan gak mau terima kalau misalkan dia itu ya beneran suka sama si Ian. Nah sedangkan itu juga senang, cuma dia pas ngebaca surat perjanjian nikahnya sama Hiju kayak ya agak sedih dia. By the way, kita juga bakal dikasih sebuah fakta nih dari si kakek Uban ini, dimana pada hari kejadian kebakaran yang terjadi yang merenggut nyawa raja pada saat itu pun suaminya si Yirang. Jadi pada waktu itu kan si rambut putih ini menemui Yirang dan bertanya apa yang terjadi, dan dia harus memastikan bahwa Yirang harus segera mengangkat putra mahkota agar posisi mereka itu aman. Nah dibilang sama Yirang, dia ceritain apa yang dilakukan sama raja, bahwa raja itu membuat dekret kerajaan yang memesankan bahwa tahtanya bakal turun dan diisi sama Ian. Nah itulah yang membuat Yirang tuh kayak emosi jiwa banget dan juga melakukan pembakaran. Yang mereka pikir bahwa surat itu udah gak ada lagi, tapi ternyata surat itu selama ini masih disimpan sama Ian di berangkas pribadinya dia, dan Ian tahu persis apa isinya secara keseluruhan. Dan ya Yirang sama bapaknya gak bisa ngelak lagi. 장인어른. Keesokan harinya, akhirnya Ian bertemu dengan keluarganya Hiju termasuk ayah Hiju. Terlihat banget di sini kayak ayah Hiju tuh super duper tegang banget. Dan kemudian Ian bersikap ramah nih sama semua orang di situ. Cuma Hiju nih kayak ya takut kalau misalkan keluarganya ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh dan juga menggagalkan semuanya. Sementara itu Choi Hun bilang sama sekretaris Do kan, kayaknya Ian sama Hiju tuh kok sekarang katanya kontrak, tapi kok mereka kayak pacaran ya, kata sekretaris Do. Iya mungkin mereka pacaran, udah biarin aja katanya gitu. Tapi kayaknya Choi Hun juga mulai suka nih sama sekretaris Do. 했잖아. 너는 그걸 지금 꼭 Makan malam antara Hiju, Ian dan juga keluarganya Hiju itu berlangsung baik-baik aja sih. Dan juga keluarga Hiju tuh memberikan pesan-pesan sama dia, terutama ayahnya. Dan terlihat ayah Hiju tuh kayak ya tumben kayak baik banget gitu loh. Bahkan dia bilang sama Ian, tolong sayangin Hiju. Ian bilang iya, dia berjanji akan melakukan semua yang terbaik sama Hiju. Cuma Hiju ini masih aja nuntut ayahnya kan, karena waktu itu kan pas abangnya nikah sama si Dayong, jadi diberikanlah saham segala macam hadiah gitu. Nah si Hiju ini kayak iri karena ayahnya gak kasih apa-apa untuk hadiah pernikahannya. Alhasil dia tuh malah ngambek dan pergi dari sana. Terus dibilang sama Ian kan, nggak apa-apa, biar aku coba untuk
menenangkan Hiju. Nah, pergilah dia ke kamar Hiju dan mencoba untuk menghibur Hiju. Jadi dibilang sama Ian, udah nggak apa-apa, kayaknya ya ayah kamu sama keluarga kamu baik-baik kok. Dan juga kalau misalkan dilihat-lihat, kayaknya ayah kamu juga suka nih sama aku. Jadi udah nggak apa-apa, kita jalani bersama aja. Terus kata Hiju, ya kamu jangan terlalu percaya sama ayahku, bisa aja dia cuma memanfaatkan kamu karena kamu itu keluarga kerajaan untuk menaikkan statusnya juga. Dibilang sama Ian, udah jangan berpikiran yang aneh-aneh. Jadi Hiju nih juga biar nggak overthinking terus ya kan. Sebenarnya ayahnya itu benar-benar kayak suka sama dia gitu, sayang sama dia. Oh ya, setelah itu Hiju tiba-tiba nanya sama Ian, by the way kamu suka ya sama aku? Kata Ian, iya, kenapa? Aku emang suka sama kamu. Tuh diam langsung si Hiju kan, langsung kayak deg-deg dia mendengar jawaban Ian yang seperti itu. Kata Ian, udah terima aja semua termasuk hatiku dan juga uangku. Kata Hiju, kalau uang aku lebih banyak dari uangmu. Salfok banget. Nah setelah itu mereka pulang bareng tuh kan ke rumahnya Ian. Dan Ian sebenarnya di mobil mau pegang tangan Hiju, malah ada telepon dari si Jungwoo. Yaudah dijawab lah sama Hiju kan. Dan dia tanya, ada Ian gak di situ? Terus dibilang sama Ian, semuanya baik-baik aja kok. Dan juga ayah mertuaku suka banget dengan kehadiranku di sana, kata si Ian. Padahal sebenarnya dia juga gak suka sih kalau misalkan si Jungwoo itu nelpon Hiju. Apalagi Hiju tuh sampai senyum-senyum kayak gitu, kayak kesel banget dia. 원래 시그널 봐. Sesampainya di rumah, kata Ian kan sampai jumpa ya di hari pernikahan kita. Nah terus pas Hiju masuk ke rumahnya, terus ditanyalah sama dia, kok pelayan-pelayannya nunggu. Nah kata si sekretaris Do, iya mereka tuh deg-degan banget sampai belum makan, gara-gara penasaran gimana hasilnya. Kata Hiju sih baik-baik aja, dan karena para pelayannya belum makan, diajaklah sama dia, ditraktir sama dia makan di restoran. Nah semua itu seneng banget, tapi tidak dengan si mata-mata. Dia terlihat canggung banget. Cuma kata sekretaris Do, udah gak usah terlalu canggung kali kau, makan. Nanti kalau nggak makan malu-malu nggak kenyang kau, katanya gitu kira-kira. Oke, keesokan harinya tiba-tiba Ian mendatangi Jungwoo tanpa ada janji temu dong. Kayak tiba-tiba gitu aja loh. Sampai-sampai Jungwoo tuh juga kaget. Terus ternyata tujuan Ian adalah dia mengatakan sama Jungwoo, memastikan dan juga menegaskan kalau misalkan dia itu suka sama Hiju. Mau Hiju tahu atau enggak, intinya dia meminta Jungwoo untuk menjaga sikapnya mulai dari sekarang, apalagi ntar dia sama Hiju tuh udah menikah. Ya, bang itu bagus ya, kok harus tahu diri gitu. Setelah itu, pas mau pulang kan, Ian tuh mengirimkan pesan sama Hiju, kayak pesan romantis gitu loh. Baru dikirimin pesan gitu doang, Hiju tuh udah langsung klepek-klepek. Apalagi pas lagi meeting sama anggotanya, dia oke-oke aja tuh apa yang direncanakan. Yang biasanya kan marah-marah, ini karena lagi kasmaran, ya udah gasken. Nah by the way, akhirnya tibalah hari pernikahan Ian dan juga Hiju. Nah Ian tuh udah gak sabar banget, sampai-sampai nanya terus di mana Hiju, apa yang dilakukan dan segala macamnya. Tenang aja pangeran Ian, Hiju tuh lagi didandanin juga tuh. Dan dia juga kakak iparnya Hiju bertindak untuk mengatur semuanya juga. Dan Hiju seneng banget, akhirnya dia bisa memakai baju merah ya kan. Itu yang dia tunggu-tunggu tuh. Dan semuanya udah persiapannya oke. Dan Jungwoo juga naik sama Hiju, apakah Hiju nggak mau nih ngebatalin pernikahannya kan. Kata Hiju, enggak dong. Terus didatanginlah si Jungwoo nih sama Hirang. Kata dia, aku bakal tunggu sampai kapan kau bisa nahan perasaanmu itu. Ntar kau meledak, ya udah aku udah peringatkan dari sekarang, kata si Hirang. Oke, setelah itu akhirnya Hiju udah kelar berdandan dan dia sudah ditungguin tuh sama semua orang termasuk keluarganya dia. Dan terlihat ayahnya, abangnya, kakak iparnya itu super duper bahagia. Nggak lama setelah itu Pangeran Ian juga datang untuk menyambut istrinya dia. Kemudian seluruh upacara pernikahan kerajaan dilaksanakan, termasuk juga mereka minum bersama. Dan setelah itu pesan dari keluarganya Hiju yang disampaikan sama ayahnya. Terlihat ayahnya itu terharu banget, cuma dia kayak nahan gitu loh, karena kan ya gengsi dong. Nah setelah itu semuanya berjalan dengan lancar dan Hiju beserta Ian itu keluar dan diarak itu untuk menyapa seluruh warga. Wah, terlihat warga juga super duper happy banget. Dan selama acara pernikahan, Mimin Salfok sama sekretaris Do, by the way cantik kali deh pakai hanbok kayak gitu. Nah semua pelayannya Ian juga happy banget, tapi nggak tahu nih sama si mata-mata ya kan.
Oke, setelah itu Ian dan juga Heju setelah mereka menyapa seluruh warga, mereka akhirnya mulai memasuki istana kerajaan. Dan sekali lagi Irang bilang sama Jungwoo, ya paling ntar kau bakal meledak melihat kemesraan mereka berdua. Kayak Irang tuh nunggu-nunggu banget nih Jungwoo bakal berpihak sama dia dan juga menghancurkan Ian dan juga Heju. Oke, kita balik lagi ke Heju dan juga Ian, dimana mereka akhirnya resmi masuk ke dalam istana dan juga sudah ditunggu sama raja kecil, Ibu Suri Irang dan juga Jungwoo. Lalu Jungwoo menyampaikan selamat atas pernikahannya Ian dan juga Heju. Tidak kayak ya atlet itu ya, walaupun terlambat selamat atas pernikahanmu, bukan yang itu. Oke. Nah, setelah disampaikan sama Jungwoo ucapan selamat pernikahan terhadap Ian dan juga Heju, pas Heju mengucapkan terima kasih, tiba-tiba aja nih Heju langsung batuk-batuk dan dia pingsan. Ian langsung khawatir banget karena baru juga di hari pernikahan kok udah ada aja yang berbuat hal seperti itu kepada Heju. Ian langsung panik banget. Pangeran Ian marah banget atas apa yang terjadi kepada istrinya Heju. Katanya gak ada yang boleh menyentuh istrinya kecuali dia. Kalau misalkan mereka sentuh maka dia bakal marah banget. Dan yang agak mencurigakan adalah si bapak tua ini dia terlihat kaget. Seperti kayak salah target gitu loh. Dan untuk Jungwoo dia juga nggak kuasa, bahkan tangannya sampai gemetaran karena hal itu terjadi kepada Heju. Kemudian Ian langsung membawa Heju ke rumah sakit dan langsung dilakukan pemeriksaan. Dan mendengar kata-kata dari dokter dan juga perawat di sana membuat Ian tuh kayak khawatir banget. Terus seluruh pelayannya Ian juga diamankan, bahkan makanan yang dikonsumsi terakhir itu nggak boleh dibuang sama sekali karena itu bisa jadi bukti. Apalagi si Arum ini, Bangke ini itu kelihatan takut ya, kayak pasti kau salah satunya. By the way, ayah Heju dan juga abang serta kakak ipar Heju datang ke rumah sakit dan kalian tahu pas dokter menyampaikan bahwa Heju itu diracun dan juga dosis racunnya cukup tinggi dan untung aja dia cepat dibawa ke rumah sakit, kalau enggak dia bisa kehilangan nyawanya. Itu membuat ayah Heju marah kepada Ian dan langsung menamparnya keras banget. Ian pasrah aja dengan hal tersebut karena memang itu juga bagian kesalahan dia rasa karena dia gak becus menjaga istrinya, apalagi itu di hari pertama. Terus dia juga dimarahin sama Jungwoo karena Jungwoo menilai bahwa Ian gak becus menjaga Heju. Terus Ian juga meminta kepada Jungwoo untuk segera melakukan penyelidikan dan meminta persetujuan dari Ibu Suri. Dan kejadian ini kayaknya Ibu Suri gak tahu ya, karena ketika disampaikan sama pelayannya, sama dayangnya, dia tuh kayak terkejut gitu loh. Terus pas Jungwoo minta penyelidikan termasuk keluarga kerajaan juga, Irang itu nggak setuju. Cuma Jungwoo mengatakan ya mau gimana lagi, itu permintaan dari Ian, so dia terpaksa harus melakukan penyelidikan juga kepada seluruh keluarga kerajaan. Setelah itu Jungwoo langsung memberikan klarifikasi dan juga meminta warga untuk jangan terlalu membuat spekulasi yang aneh-aneh karena penyelidikan sedang berlangsung. Kemudian pelayan-pelayannya Ian diselidikin, terutama si Arum yang terlihat itu gemetaran banget, sedangkan pelayan lainnya kayak biasa aja karena mereka nggak bersalah. 움직인 것 같은데? Terus kan untung aja Heju itu sudah sadar. Mereka semua seneng banget termasuk Choi Hyun dan dia juga memberikan kabar kepada sekretaris Do. Terus kabar itu juga diberitahukan dayang istana kepada Ian. Dan mendengar itu dia langsung berlari sekencang-kencangnya. Pokoknya buru-buru dia ke rumah sakit untuk memastikan hal tersebut. Sesampainya dia di kamarnya si Heju, dia lihat Heju yang lagi ngobrol sama abang kakak iparnya dan juga Choi Hyun langsung lari memeluk Heju erat banget. Sampai-sampai Heju tuh heran. By the way, kok kamu nangis? Kata Heju. By the way, itu nggak pertanyaan ya Ju ya. Dia itu suami kau dan dia itu kan juga cinta sama kau ya. Wajar lah dia nangis ya kan. Ya udah dipeluk terus erat-erat sama Ian dan bilang sama Heju, nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Tenang aja. Semuanya juga udah oke kok. Tapi Ian tetap nggak bisa menahan rasa sedihnya dan terus meluk Heju. Nah, gak lama setelah itu datanglah si Jungwoo. Karena hari itu juga ternyata penyelidikan yang dilakukan kepada Ian. Heranlah Heju kan, by the way ini ada apa nih? Nah disampaikanlah sama Jungwoo bahwa Heju itu keracunan dan kemungkinan itu disengaja. Makanya seluruh anggota kerajaan itu diselidikin termasuk Ian. Nah terus ingatlah Heju kan, by the way
itu jenis bahan aktif obat yang biasanya diminum sama Ian. Dan dia juga ingat waktu acara pernikahan kan dia sempat terjatuh tuh. Nah waktu itu Sekretaris Do kan ngasal aja tuh memperbaikin posisi gelasnya, yang ternyata disitulah Hiju sadar bahwa gelas yang dia minum itu seharusnya untuk Ian. Makanya dia minta sama si Jung untuk menyelidikin tentang hal tersebut lebih dalam lagi. Terus pas Ian lagi diinterogasi kan sama polisi, ternyata Ian membenarkan dan dia juga udah curiga kalau obat itu memang ditujukan untuk dia, minuman itu ya, karena kandungan bahan aktif dari yang ditemukan di tubuhnya istrinya si Hiju itu adalah yang biasa dia minum. Dan juga kalau misalkan ke dia tuh minumannya, Ian bakal meninggoy. Kalau Hiju karena dia jarang konsumsi obat jadi masih bisa tahan. 넌 여기 있어. Makanya pas Hiju pengen melakukan pengecekan kepada Ian, saking khawatirnya dia, kata Jungwoo, udah kok di sini aja, aku masih belum stabil kondisinya, biar aku aja yang mengecek Ian ke kantor polisi. Ya udah, stay lah Hiju di situ. Nah, sementara itu, Yirang disampaikan sama dayangnya bahwa keluarga kerajaan yang lainnya juga bakal dilakukan interogasi. So dia bilang sama Yirang, pokoknya aku amankan semua biar nggak ada yang curiga gitu. Jadi ini kata-katanya juga agak aneh. Karena pas anggotanya Jungwoo menyampaikan sama dia bahwa 10 dari yang dicurigain salah satunya adalah adik dari Ibu Suri, itu tuh kayak dia udah mulai curiga. Cuma nggak tahu tuh apa yang bakal dilakukan selanjutnya. Terus dia bilang sama Ian bahwa Ian sama Hiju tuh harus tinggal di istana karena itu tempat yang paling aman untuk saat ini dan sisanya bakal dia yang urusin. Terus Ian juga memperketat penjagaan di istana. Setelah itu dia mendatangin Hiju karena Hiju melihat di berita tentang yang komentar-komentar aneh-aneh lah tentang dia segala macamnya. Makanya keesokan harinya kakak iparnya Hiju emang diminta tolong sama Ian untuk datang menjemput Hiju dan mengantarnya ke istana. Awalnya Hiju tuh kayak agak kurang seneng karena kan dia sama kakak iparnya ini kurang akrab. Tapi ya walaupun kayak gitu terlihat kakak ipar Hiju ini benar-benar perhatian sama dia. Bahkan kok masih sakit kelihatan cantik ya katanya. Kata Hiju, coba lihat. Oh iya benar, pas dia ngaca kok nggak pernah salah sih, aku emang masih cantik aja ya kan. Emang tingkat pedenya Hiju nih luar biasa ya kan. Terus dia meminta bedak dari kakak iparnya untuk membuat dia agak lebih pucat. Dan kakak iparnya bilang, terus pas konversi pers nanti di luar kok pura-pura sedih aja. Dan bener aja dong, diturutin sama Hiju. Mereka bertiga nih sama Choi Hun langsung berdrama seolah-olah Hiju itu masih sakit dan juga lemah lunglai. Dan tidak lupa juga tugas Sekretaris Do adalah membuat berita tentang Hiju untuk menaikkan pamornya di pencarian. Pokoknya ya harus viral lah ya kan, seperti biasa. Oh ya by the way, komentar buruk juga didapatkan sama si Ibu Suri Yirang karena mereka orang-orang menuduh bahwa Yirang itu kayak terlalu kejam kepada Hiju. Terus Yirang mengambil tindakan nih biar namanya juga nggak buruk-buruk banget kan. Jadi dia itu mau mengambil tugas-tugas yang dijalankan sama Hiju selama dia mengalami perawatan. Terus dia bilang lah sama Hiju tentang hal tersebut dan dia samperin juga pas Hiju udah sampai di istana. Sebenarnya Hiju tuh mau emosi jiwa, tapi untung ada kakak iparnya yang menenangkan Hiju, jadinya kagak terjadi tuh ledakan emosi dari Hiju. Nah kakak iparnya untung di situ, kalau kagak bisa berabe ya kan. Nah setelah itu Hiju menemuin raja kecil dan dia juga sebenarnya kan mau diinterogasi tuh sama polisi. Tapi di sini keren banget Hiju, Choi Hun dan juga kakak iparnya Hiju menjelaskan bagaimana bahasa yang sederhana untuk anak kecil tentang interogasi itu biar bisa diterima. Nah nggak lama setelah itu datanglah Ian. Oh ya, sekarang kan Sekretaris Do juga sudah resmi bekerja di kerajaan menjadi ajudan sama seperti Choi Hun. Pokoknya ya, dia seneng lah, yang penting tetap kerja bersama dengan Hiju ya kan. By the way, itu alat rumah sakit langsung diantarkan juga tuh ke kamarnya Hiju, disuruh sama Ian. Dan pokoknya semuanya itu harus benar-benar kompleks, perawatannya juga harus intens. Terus dibilang sama Hiju kan, by the way boleh nggak kita berdua tinggal di sini dan yang lainnya agak keluar dulu. Nah, semuanya paham sih karena mereka pengantin baru ya kan. 뭐 둘만 있고 싶다는 거야? Layaknya seperti suami istri pada umumnya, Ian dan juga Hiju itu langsung deep talk gitu loh guys. Jadi mereka tuh benar-benar kayak membicarakan tentang kejadian itu, hal-hal random yang lainnya juga. Terus ketika Ian bilang kan, dia itu sebenarnya pengennya kalaupun yang diracun itu dia tahu tuh targetnya dia dan harusnya dia yang kena gitu, jangan Hiju. Karena kalau terjadi sesuatu sama Hiju ya dia nggak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan sama dia ya udah. 못한다고요.
Terus Hiju bilang, ya nggak bisa gitulah. Dia gepok lah si Ian dan dia bilang, kalau misalkan Ian meninggoy ntar dia jadi janda dong. Terus mereka kagak bisa cerai ya kan. Jadi ya kayak mana nantinya nasib dia gitu. Padahal sebenarnya cinta, cuma Hiju nih masih belum mau mengakui perasaannya. Meanwhile, di sisi lain, ajudan-ajudan mereka, si Choi Hun dan juga sekretaris Do mereka sedang menyusun jadwal untuk Hiju. Karena kata dayangnya si Yirang bahwa ya jadwal-jadwalnya Hiju itu bakal balik lagi ke dia, nggak jadi digantikan sama si Yirang ini. 에 변동이 없다니? 대군 자각해서 Terus kan Yirang menginformasikan juga sama si kakek tua untuk jangan datang ke istana terlebih dahulu karena untuk saat ini lah pokoknya karena orang-orang bisa curiga juga sama dia. Tapi malah ketegangan di antara mereka berdua itu terbentuk karena si kakek tua ini juga menyindir Yirang dengan hal yang sama. Dan kayaknya si Jong ini udah tahu siapa pelakunya karena dia memanggil si Arum ke tempatnya dia karena kebetulan juga barang buktinya sudah ditemukan. Getar kau kan Arum kan, udah geplak kan, keluarkan dia aja itu. By the way, malam itu adalah menjadi malam pertama Ian dan juga Hiju sebagai suami istri. Ian bajunya kayak gitu pula kan, kagak ada dalemannya. Nah, Hiju langsung deg-deg ser banget lah sampai-sampai itu terlihat di alatnya. Ya, jantungnya Hiju tuh berdebar sangat kencang banget pokoknya. Nah, di sisi lain pengawal mereka, ajudan mereka juga terlihat makin mesra nih. By the way, sekretaris Do nanya sama si Choi Hun kan, kok lama banget kerja di ini dari muda lagi. Kata Choi Hun, ya aku dulu dibuang sama orang tuaku, ya nggak tau lah aku yatim piatu katanya. Dan gara-gara itu si sekretaris Do nggak enak kan udah nanya, kata si ini Choi Hun udah nggak apa-apa kok, aman aja katanya. Yang penting aku ngerasa beruntung karena aku ditelantarkan di rumah istananya yang mulia gitu katanya. Dan terlihat sekretaris Do kayak mulai ada nih benih-benih cinta. 주무실 생각은 없으세요? Terus kan Hiju sebenarnya kagak mau satu ranjang sama si Ian. Katanya itu kan ada sofa, sana kau tidur situ katanya. Tapi Ian kagak mau, dia tetap mau tidur di situ satu ranjang sama Hiju. Itu juga udah suami istri kan, jadi ya sah-sah aja lah Hiju. Terus dipeluk lah dia sama Ian. Dan kalian tahu karena saking nyamannya dan mungkin terbawa suasana lagi nih ya kan, jadi dikecup lah sama Hiju. Terus dibalas sama Ian mengecup kening Hiju. Dah super duper romantis sekali lah mereka berdua. Yang lain ngontrak ya kan di bumi termasuk kita. Terus dipuk-puk dah tuh sama Ian punggungnya Hiju. Aduh. Keesokan harinya Hiju tuh diperiksa dulu kan kondisi tubuhnya dan kata dokter dia tuh udah baik-baik aja dan juga sudah stabil. Dan hari itu, khusus hari itu, ajudannya Hiju diganti sama si Choi Hun, sedangkan si sekretaris Do bersama dengan Ian. Karena hari itu adalah hari pertama acara publik untuk Ian dan juga Hiju sebagai suami istri, jadi mereka harus tampil elegan ya kan. Makanya si Choi Hun beritahukan sama Hiju aturan-aturan yang harus dipatuhin sama Hiju, termasuk yang pas jalan dia tuh nggak boleh lebih dulu daripada Ian dan segala-gala macamnya lah yang dilarang. Terus Hiju tetap aja nih, walaupun udah jadi anggota kerajaan, dia tetap mensukseskan Castle Beauty. Dia memakai aksesoris yang milik perusahaan ayahnya dia biar pendapatannya tetap tinggi ya kan. Terus dia juga suruh Ian ganti baju karena kagak selaras nih, harus matching dong ya kan. Karena hari itu hari pertama mereka tampil setelah jadi suami istri ke publik. Tapi di samping itu ada masalah nih dan Jungwoo kayaknya bakal membuat Hiju dan juga Ian terlibat masalah. Nah, pas si Ian sama Hiju tuh udah sampai ke lokasi tempat mereka ada acara ya kan, di kampus mereka dulu, sekolah mereka dulu. Jadi mereka itu tampil di depan publik benar-benar serasi banget, bajunya juga udah senada dan ya orang-orang juga terlihat sangat-sangat mendukung hubungan di antara mereka berdua. Terus si Hiju kan manggil Jungwoo tuh kan sebutan opa. Nah, dibilang sama Ian jangan manggil dia gitu aja lagi, dia nggak suka gitu. Terus setelah itu Hiju sudah bersiap untuk memberikan sambutan kepada siswa-siswa di sekolah lamanya dia. Nah, ketika dia lagi membuat sambutan kayak gitu kan, dan tiba-tiba yang ditakutkan tadi tuh gara-gara si Jungwoo bangke ini. Nah, akhirnya wartawan tuh datang ke sana berbondong-bondong dan Choi Hun juga ngasih tunjuk sama Ian ada berita yang membuat viral banget tentang hubungan mereka. Dan terlihat Yirang juga kaget, kayaknya dia juga nggak tahu kan tentang hal tersebut. Nah, ternyata udah tersebar di publik bahwa Ian dan juga Hiju itu adalah nikah kontrak dan 3 tahun bakal bercerai.
Hiju bingung mau ngejawab gimana, dia gemetaran banget. Lalu dia datangin sama Ian dan dibilang, Ian gak apa-apa, tatap aja mata aku dan kita pergi dari sini. Ya udah ketebak sih, kemungkinan besar itu pelakunya adalah si Jung Woo ini untuk melindungi kerajaan. Karena kan kata anggotanya, berita tentang sakitnya Hiju kemarin itu berpengaruh kepada tahta kerajaan. By the way, ini epilognya, dimana kalian tahu kan pas adegan ini tuh si Ian itu disuruh dibangunin sama dayangnya dia, tapi dia mager dan dibilang jangan ganggu mereka. Ya biasalah pengantin baru maunya ya peluk-pelukan kayak gini. So biarin aja lah mereka berdua menikmatin waktu kebersamaan mereka, ya kan, ya kan, ya kan. Apalagi Hiju tuh kayak nyaman kali sudah dipelukannya Ian. Oke, kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.